Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berarti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ihsan sehat, kumaha. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, anggota Sapuhi khususnya yang belum selesai akreditasi atau termasuk dari 681 travel yang harus diakreditasi atau surveillance sebelum 1 Desember 2023 sesuai KMA nomor 1251 atau surat edaran Pak Dirjennya bulan Juni. Udah 15 hari lagi nih Bu. Eh Kebayang ya, mungkin ada teman-teman yang belum upload sama sekali, ada yang itu macam-macam. Nah, kemarin katanya ada pertemuan ya Bu ya di Kemenag dengan Iya, LSPPIU menindaklanjuti ini. Boleh dong iya, Bu diinformasikan, disosialisasikan kembali untuk teman-teman anggota PPIU yang khususnya yang belum akreditasi atau yang belum menyelesaikan kewajiban sebelum tanggal 30 itu ada update apa sih Bu? Monggo, ya. berarti waktu Eh, saya persilahkan. Alhamdulillah Pak Ihsan, kebetulan kan kemarin ada informasi juga dari teman-teman LSU bahwasanya kemarin diadakan pertemuan antara Kemenag dan para LSU. Dan kabarnya dari sekian ratus, kurang lebih 681 travel yang memang apa namanya yang termasuk di dalam batasan 30 November itu baru kurang lebih 200 travel yang mengupload. Sisanya masih 481-an lagi ya yang belum upload untuk sertifikasi atau akreditasi ke Kemenag. Begitu Pak Isan. Jadi Berarti ini baru mudah-mudahan baru 200 ya Bu ya? baru 200 yang sudah upload, sisanya nih 481, makanya sekarang udah berapa hari lagi ya, rata-rata memang kendala di laporan keuangan gitu kan, kemudian ada lagi di bank garansi dan lain-lain gitu kan. Nah mungkin ini ada beberapa hasil berita dari kemarin Pak Isan yang Ya belum Bu. melakukan sertifikasi sebanyak 438 penyelenggara umroh yang ini terancam izinnya akan dibekukan oleh Kemenag. Jadi kalau sudah dibekukan, otomatis Siskopatuh juga akan tidak bisa dipakai dan tentunya izin operasi kita juga tidak bisa dipakai ya dalam artian kita tidak bisa beroperasi gitu. Jadi mau tidak mau buat teman-teman yang memang sedang proses, yuk cepat-cepat gitu istilahnya untuk diproses segera mengupload karena ini sudah hitungannya udah beberapa hari lagi ke depan gitu Pak Iksan. Ini pembekuannya kayak dulu yang nggak punya sertifikasi BPW, izinnya Ya, dicabut begitu ya Bu ya? ya betul, kurang lebih seperti itu. Gitu. Dan itu juga pengalaman ada teman saya yang memang dicabut izin PPU-nya dikarenakan memang kemarin tidak mengikuti sertifikasi BPW, Pak. Itu beneran loh dicabut, bukan main-main Hmm. gitu kan istilahnya. Dan ini juga kemungkinan akan kurang lebih sama seperti itu jika kita memang tidak eh, memproses akreditasi karena Kemenag juga sudah memberikan waktu ya, tenggang waktu untuk 2 tahun memproses. ya Bu ya? Iya, gitu. Jadi di sini mungkin saya akan bacakan beberapa hasil pertemuan kemarin ya, Pak Isan ya. Ya betul Bu, silakan. Jadi di sini Kementerian Agama mengingatkan penyelenggara penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU yang sudah jatuh tempo untuk segera mengikuti proses sertifikasi. Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, Bapak Nur Arifin mengatakan proses sertifikasi PPIU diatur dalam keputusan Menteri Agama KMA nomor 1251 tahun 2021 tentang skema dan kriteria akreditasi serta sertifikasi usaha penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU dan penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK. Menurut Bapak Nur Arifin, pada diktum keempat KMA nomor 1251 2021 ditetapkan bahwa PPIU wajib sertifikasi paling lama 2 tahun sejak izin diterbitkan atau sejak KMA 1251 terbit pada 1 Desember 2021. Selanjutnya dijelaskan PPU yang telah tersertifikasi, maka pelaksanaan sertifikasi berikutnya mengikuti siklus 5 tahun sekali. Jadi setelah sertifikasi yang pertama kali, maka PPU wajib disertifikasi setiap 5 tahun sekali.
tegas Bapak Nur Arifin saat sosialisasi regulasi sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Umroh dan Haji Khusus di Jakarta Selasa tanggal 14 November 2023. Sertifikasi dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PPIU sejak 2020. Sertifikasi PPIU dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Umroh dan Haji Khusus UHK sambungnya. Nah, Bapak Arifin mengatakan sampai saat ini terdata ada 681 PPIU yang harus sertifikasi untuk pertama kali sampai dengan 30 November 2023. Dari jumlah itu baru 243 PPIU yang sudah melakukan proses pengajuan sertifikasi. Selain itu terdapat 71 PPIU yang sudah saatnya sertifikasi karena sudah masuk siklus 5 tahunan. Kami masih menunggu 438 sampai dengan 30 November 2023, jelas Pak Nur Arifin. Nah, kebayangkan udah berapa hari lagi ya ke tanggal 30 Nah, November ya Pak Ihsan ya? udah diingatin 2 tahun yang lalu ya Bu ya. Ya, 2 tahun betul, lalu betul. sudah keluar regulasinya dan sudah dikasih waktu 2 tahun. Masya Allah ini ada 438. Nah ini eh, banyak juga ya. Ini hampir 1/5 Bu dari jumlah izin yang Jumlah izin, ya dikeluarkan betul. oleh Kementerian Agama. Mau nggak dilanjut Bu? Ya, jadi PPU yang tidak tersertifikasi atau tidak melakukan sertifikasi ulang sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir, izin operasionalnya akan dibekukan. Itu Oke. menurut Pak Arifin ya. Kemudian Kasubdit Perizinan Akreditasi dan Bina PPU Bapak Sutikno menambahkan, jika izin dibekukan, maka selama masa pembekuan izin operasional, PPIU tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Tuh, berarti kan tidak boleh melakukan operasional ya. Boleh Seperti jualan, itu. nggak boleh Ah, ah, berangkatin. betul, betul. Nah, PPU yang dalam status pembukuan izin operasional diberikan waktu selama 6 bulan untuk mendapatkan sertifikat baru. Masa berlaku sertifikat baru merujuk pada tanggal dan bulan izin operasional. Jadi nanti merujuk kepada izin operasional, Pak. Walaupun istilahnya baru dikeluarkan pun tetap merujuknya ke izin operasional terakhir ya. Ya, Gitu. Jadi status pembukaan izin operasional berakhir setelah PPU mendapatkan sertifikat baru. Jadi baru nanti pembekuannya akan dicabut setelah keluar sertifikat baru. Seperti itu. oke, Gitu. oke. Berarti ngebayanginnya itu kalau kita dibekukan, posisinya kita dalam posisi nggak jualan ya Bu ya. Ya, Terus harus sambil ngurus sertifikat barunya ini ya. proses Oh, Bu, sertifikasi. dilanjut. Bu. Ini ada Ya, satu jadi paragraf lagi. izin operasional PPUI dicabut izin operasional PPIU dicabut apabila tidak mendapatkan sertifikat baru dalam jangka waktu paling lama tadi 6 bulan. Nah, kalau bisa nih jangan dipepetin lagi 6 bulan. Iya, iya. Kebanyakan kan masih ada waktu 6 bulan. Nah, Janganlah gitu loh. Jadi karena kita masa 6 bulan kita nggak jualan gitu kan dalam kondisi izin dibekukan karena kita proses sertifikasi gitu. Jadi buat teman-teman semua kalau bisa ada warning lah atau misalkan ada alarm Pak di ya, ya. kantornya dalam bentuk SOP atau dalam bentuk apapun untuk selalu mengingatkan bahwasannya misalkan setahun sekali KP gitu kan. Kemudian dalam jangka waktu sekian tahun sekali misalkan surveillance itu harus ada warning atau alarm di kantor gitu Pak. Ada SOP lah gitu istilahnya mah yang selalu harus mereminding kita sebagai penyelenggara gitu kan. Iya, Karena iya. mungkin saya pikir direktur atau komisaris dan lain-lainnya sibuk ya dengan urusan misalkan marketing lah mungkin ikut memarket ikut apa istilahnya ikut mendagangkan atau ikut menjadi operasional dan lain-lain sehingga mungkin urusan administrasi tertinggal gitu kan istilahnya. Cuman ya ini bisa saling mengingatkan aja untuk selalu mencatat kapan kita harus surveillance, kapan kita harus bayar pajak atau melaporkan pajak, kapan kita harus proses audit keuangan. Mungkin itu Ah, juga menjadi salah satu tambahan dalam SOP di kantor mungkin Pak di situ sini gitu. nih Bu. Oh, kalau posisinya dicabut, itu masuk daftar hitam Kemenag ya Bu ya. Ini yang ngeri juga Ya ya Bu kalau ya. yang ya cuman kan jadi Kita daftar gini hitam nih. ini kan Ini dulu heeh, karena sertifikat BPW ada beberapa PPIU yang dicabut dan betul. dimasukkan ke daftar hitam. Ya itu salah satunya ya ada apa tuh Alamain Putra Ini Nusantara, Wahana terus Sabik juga termasuk di dalamnya Pak.
Iya, iya. Ada Itu teman saya juga beberapa. sama itu, kena juga gitu. Dikarenakan tidak proses BPW. Ya, jadi ini agak ngeri-ngeri sedap ya Bu, ya, karena masuk daftar hitam ya nanti masuk ke Iya, situ. jadi kalau masuk daftar hitam sebetulnya di sini kan dari segi administratif ya. Tapi Ini kadang orang administratif. berpikirnya masuk daftar hitam itu kesannya itu adalah penipuan, tidak memberangkatkan jamaah, menelantarkan. Kan nanti kesan yang didapat masyarakat seperti itu. Ah, Padahal istilahnya ini daftar hitamnya secara administratif gitu kan. Cuman ah. ya tetap kalau udah masuk daftar hitam kan agak repot juga Pak. Nama baiknya jadi kena gitu istilahnya kan. Ya, jadi teman-teman update yang terbaru tadi malam ya kita dapat bareng dari Pak Kasubdit, dari Pak Sutikno ini Kasubdit baru ya, karena sebelumnya tuh Pak Rudi Nurudin, ada 438 ya Bu ya, dan kita perlu cek nih, jangan-jangan kita juga nggak tahu nih kita tuh termasuk ke situ atau enggak, itu yang lebih lebih worry lagi. Nah terus Bu, Ya. untuk kita yang belum nih, mungkin untuk teman-teman yang belum mempersiapkan atau belum lengkap, itu harus gimana Bu eksekusinya? Karena waktu makin ke sini makin makin sempit juga gitu Ya. Bu. Hmm. Ya, kalau menurut saya kan kalau saya ngelihat dari di grup itu ada beberapa yang sudah upload, itu alhamdulillah ya. Kalau yang sudah upload berarti kan menunggu verifikasi, menunggu validasi gitu kan dari pihak Kemenak itu ya alhamdulillah masih kita proses ya, udah diproses. Tapi buat teman-teman yang memang belum upload sama sekali dengan catatan istilahnya menunggu laporan akuntan publik, kemudian laporan maaf apa namanya bank Anggaran. garansi gitu kan, karena saya apa yang sangat kritikal di sini kan itu dua ya gitu. Selain daripada perubahan. Nah, seperti perubahan direktur, perubahan komisaris, perubahan domisili itu Hmm. juga ikut akan istilahnya menghambat jika memang belum diselesaikan dengan baik gitu kan untuk proses penguploadan gitu kan. Jadi kalau boleh saya sarankan Bapak Ibu semuanya yang memang belum mengupload tentunya sudah memilih kantor apa namanya akuntan publik yang bisa Oke ya. dipercaya itu satu, yang bisa dibilang bisa bekerja sama dengan baik memberikan apa namanya prosesnya bisa cepat dalam artian selama data dokumen ada insya Allah cepat kok Pak gitu ya, selama data dokumen yang kita punya kita berikan kepada akuntan publik itu insya Allah akan proses cepat 2 minggu mudah-mudahan beres sebetulnya gitu kan. Kemudian selain itu juga jangan lupa untuk apa namanya MOU dengan pihak LSU gitu. Jadi Hmm. memilih pihak LSU mana yang memang apa namanya yang akan dipilih untuk proses nanti akreditasi, kemudian bikin MOU kesepakatan. Setelah ada itu kan bisa diupload gitu. Jadi kalau menurut saya masukkan aja dulu, upload semuanya. Misalkan BG-nya belum diperpanjang, BG lama saja dulu. Kita upload. Kemudian akuntan publik, toh kita setiap tahun kalau yang memang ada audit, yang terakhir aja dulu, Pak. Masukin aja dulu, yang penting kita upload. Toh nanti pihak Kemenag akan memverifikasi, kemudian memvalidasi. Jika Hmm. memang ada yang tidak sesuai, otomatis Kemenag akan membalikan untuk memberikan data lagi atau mengupload lagi data yang betul-betul valid ya, gitu. Nah, sambil kita menunggu yang memang tahun ini keluar gitu, itunya apa namanya akuntan publiknya misalkan gitu atau dari Betul. KAP-nya. Nah, itu setelah diupload baru jika sudah terverifikasi oleh pihak Kemenag kan pasti akan dikembalikan itu data bahwa data tersebut istilahnya tidak valid kan atau data lama. Nah, baru kita memasukkan data yang baru gitu untuk yang sudah jadi, yang memang benar-benar sudah kita proses gitu. Nah, Ya, yang pasti betul Bu. eh, tadi apa namanya urutan kerjanya mungkin Pak, yang satu nge-push akuntan publik supaya cepat beres. Tapi Hmm. kalau misalkan kira-kira melewati tanggal 30, ya mau tidak mau kita upload saja dulu yang lama, Pak. Ya, upload Gitu. upload yang lama tuh kayak gini, misalkan Bapak Ibu semua yang saat pengajuan izin baru di tahun 2020, 2021 itu pasti ada KAP karena pada saat mengajukan izin tuh ada KAP-nya ya. Jadi Ya. dicoba aja itu diajukan. Ya mudah-mudahan
ya belum tentu valid juga sih ya Bu. Kita artinya sambil ngeproses gitu. Setidaknya kita Iya, sudah upload. Karena heeh, saya lihat gitu. Bu ada anggota yang setahun nguploadnya nggak selesai-selesai. Oh gitu. Kok bisa Pak? Setahun? Iya, jadi dibalikin ininya, balikin itunya. Saya lihat tadi, ya Allah dari Desember 2022. Iya. Nah, Dan tadi itu urutan kerjanya apalagi Bu? Selain ngupload, terus apalagi ya Bu? tadi apa namanya MOU dengan pihak LSU ya, LSU yang kita pilih. Lanjut Bu, lanjut. Ah, upload apa namanya membuat MOU atau kerjasama ya, karena kan di situ dibutuhkan surat atau MOU dengan lembaga sertifikasi. Setelah itu ditandatangan baru kita bisa upload. Karena di situ kan ada poin itu yang harus diupload oleh PPIU Kalau gitu. PPU ya. Itu kan juga pasti proses Pak, nggak mungkin sehari beres gitu kan istilahnya. Kecuali memang kalau LSU-nya sudah kenal atau gimana mungkin bisa saja. Tapi kan sekarang ini pasti LSU ada banyak juga kan. Mangga itu mah silakan dipilih. Boleh yang sudah dengan Sapuhi atau dengan yang mangga itu mah bebas ya Pak Isan. Yang Iya. pasti pilih LSU yang istilahnya kemudian saling kontak dengan LSU, bikin MOU, kemudian nanti ada surat dari LSU, nah itu baru diupload gitu. Jadi yang urgent itu kan sekarang MOU LSU, KAP sama BG. Selama tidak ada perubahan domisili atau perubahan direksi dan lain-lain ya Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu semua, ini kita informasikan bahwa hari ini ada 22 lembaga atau LS, lembaga akreditasi PPIU ya. Jadi kalau 438 dibagi 23 10. itu berarti 20. Iya, 20 Ak- gitu. Auditornya tuh ada berapa sih, Bu? Sebetulnya auditor Banyak itu ya? ada internal ada eksternal Pak. Oh, jadi aman Jadi ya. aman Aman. sebetulnya. Cuman ya kalau bisa jangan 400-nya di satu LSU. Kebayangkan 400 Ah, ah. apa namanya 400 PPU di apa dipusatkan di satu LSU. Kalau bisa sih menurut saya bisa disebar ya di mana saja gitu. Karena kalau auditor itu sebetulnya ada internal dan eksternal. Kalau eksternal itu kan di luar dan istilahnya bisa dipanggil ya sesuai dengan SOP mereka gitu kan istilahnya bekerja dan melaporkan nantinya gitu kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa menghubungi ada Hmm. 22 LSU lainnya. Ya tadi mungkin bisa jadi keterlambatan itu terjadi misalkan KAP karena ada puluhan bahkan ratusan PPIU nunjuk satu KAP gitu ya Bu ya. Mungkin bisa Jadi jadi. kan kita ada sering kenal tuh namanya Pak Umar Yadi, itu akuntan yang sering dipakai misalkan, terus ada juga mungkin akuntan lain yang juga bisa jadi opsi sebenarnya ya Bu ya. Betul. Pak Umar Yadi udah tidak bisa operasikan kalau tidak salah. Eh, Masih ada Bu terakhir? Eh, Kemarin ada suratnya Pak Oh, ada dicabut. suratnya ya. Oke, Ada oke. nanti coba di-share. Nah, saya kan tempo hari pernah nge-share juga Pak. Di situ kan sudah berapa puluh dan apa namanya berapa puluh akuntan publik yang bisa dihubungi kan gitu sebetulnya. Oke, itu nanti teman-teman bisa jadi opsi ya kalau misal akuntannya kok lama. Nah, itu cari ya pertanyaan sederhana gini, kamu lagi ngehandle PPU juga nggak gitu? Atau selesainya bisa kapan ini gitu? Nah, itu perlu perlu teman-teman apa memastikan sebelum deal untuk eh, kontrak pembuatan laporan keuangan audit tadi ya, walaupun sebenarnya mereka juga punya SOP sendiri karena mereka independen. Iya Terus betul, betul. tadi Bu kalau udah upload, saya aja nih udah upload tapi nggak selesai-selesai atau nggak di approve. Nah itu gimana Bu yang bisa dilakukan? Kita bisa menghubungi ke Kemenak Pak. Hmm, Misalkan ke Pak bagiannya ya, bagian ah, akreditasi itu siapa gitu kan, bisa di WA atau di telepon gitu, saya sudah update atau apa, ada kesulitan kah atau apa gitu. Karena kan yang namanya sistem ya Pak gitu. Kadang kita upload keterima dibalikinnya ternyata yang masuk, saya pernah Pak pengalaman itu ngupload akte notaris nama misalkan punya kita, paham. tapi tiba-tiba dia balikin lagi katanya karena akte notaris yang dimasukkan salah. Ketika dilihat ternyata akte notarisnya travel lain.
Itu Nah, karena miss seperti itu. sistem ya. Miss, mungkin apakah sistem atau gimana gitu. Mudah-mudahan sekarang tidak terjadi hal yang demikian ya. Iya, Jadi kemarin juga aman. ada Bu anggota itu ya, apa, udah upload data perubahan dari bulan Juni itu sampai Mm-mm. Oktober nggak selesai-selesai karena lagi, kan itu hajian Bu, kepotong hajian juga. Oh iya. Terus Heeh. apa, sistemnya udah ganti katanya. Nah itu jadi ngegantung, tapi ya kemarin alhamdulillah diatasi dengan pakai surat keterangan dulu Bu. Jadi kan kayak Ya, kayak tadi ya, misalkan untuk teman-teman juga ada yang perubahan domisili, perubahan direksi, atau perubahan nama perusahaan yang hari ini mungkin ngupload untuk perubahannya itu sulit atau lama, atau mungkin ada kendala di sistem karena ada pembaharuan ke Siskopatu semua. Nah, itu bisa langsung ke PTSP-nya. Nanti betul. walaupun belum SK keluar, Bu, yang misalkan SK perubahan domisilinya belum keluar, tapi ada tanda terima bahwa Ya, kita sudah mengurus perubahan, dokumen sudah lengkap. Nah, betul. kemarin ada anggota yang kita arahkan begitu dan alhamdulillah bisa. Dan Iya, juga ada anggota, misalkan kemarin tuh ada Bu anggota kita yang ngasih tahu, Kang, saya belum upload. Terus saya juga belum ngurusin perubahan direksi. Allah, saya bilang. Ini iya, udah 16 hari lagi, udah 16 hari lagi kenapa baru bilang? Ya, iya, ya begitulah, mungkin sibuk karena banyaknya jamaah ya, insya Allah seperti iya, itu. amin, amin, ya. Eh, Ya, ya yang kemarin tuh pastinya, diarahin langsung begitu Bu, langsung ke Kemenag ya, dulu, minta tanda terimanya, baru upload gitu Bu, iya, supaya ditolak. betul. Ya, betul, Pak. Yang diupload kan berarti tanda terima yang dari PTSP-nya gitu kan. Terus Mhm. untuk informasi mungkin Pak Bambang Sutopo yang KAP juga sudah, kalau nggak salah, sekarang nggak tahu ya Mas, udah on lagi apa belum? Karena kemarin itu sempat di off karena kebetulan meninggal ya itunya Pak Iya, iya, Bambang iya. Sutopo kalau kalau nggak salah. Itu jadi memang pemilihan KAP juga harus. Tapi mudah-mudahan sih sekarang udah dipilih lah ya, udah tinggal 16 Ya, hari ya, lagi. ya udah. Ya, Udah proses semua, udah tidak ada lagi yang memilih KAP gitu lah. udah Waduh. bawa proses, tapi waktunya bisa diukur ya. Oke, Iya oke. benar-benar. Berarti teman-teman semua yang belum menyelesaikan akreditasi atau sertifikasi, ada waktu nih sekitar 14 hari lagi ya, karena sekarang udah tanggal 15. Nanti 30 November itu batas terakhir, dan silakan konsultasi ke asosiasi ya, ke teman-teman yang sudah akreditasi atau ke orang Kemenag, tapi yang jelas semuanya ya diburu-buru nih sekarang, dan mudah-mudahan eh, kita on the track ya Bu ya, masih Ya, bisa insya Allah. diselamatkan Ya. setidaknya untuk kita. Betul. Dan juga Pak Isan jangan lupa kita sudah upload data semua, tinggal tunggu verifikasi, validasi, kemudian sudah ada titik istilahnya perjanjian atau tanggal janji untuk proses akreditasi. Juga jangan lupa untuk mempersiapkan data-data yang sesuai dengan checklist di 1251 Iya, biar gitu. dapat Jangan A ya sampai Bu ya. jangan sampai istilahnya tidak Dapat C. mempersiapkan itu semua gitu. Ah. Nah itu kan Nah, poin-poinnya tuh ada yang minor, ada yang mayor ya Bu ya. Itu ya, artinya kebetulan kalau di jaga. situ kan poin-poinnya ada dominan dan kodominan. Kalau Ah, ah, dominannya tidak terpenuhi ya menjadi PR, jadi temuan. Jadi tidak sesuai kan nantinya. Jadi kalau sudah tidak ada kesesuaian berarti ya selain tidak bisa lanjut ya mungkin apa namanya tidak tersertifikasi gitu Pak, tidak bisa dilanjut untuk ya, ya. mendapatkan sertifikat gitu. Jadi kalau bisa yang dominan ini bisa terpenuhi semuanya gitu. Harus disiapkan. Nah, itu ya. Jadi PR-nya panjang karena ya tadi untuk memastikan kualitas pelayanannya baik ya. Terus kalau dapat nilai A juga bisa, setidaknya tuh ada Bu customer tuh nanya gitu. Ini nilainya apa, akreditasinya C. Nah, kira-kira orang juga, nah ini mah rapotnya C gitu, bisa diamanahi atau tidak gitu. Nah, kalau A kan enak tuh Bapak Ibu ya. A itu poinnya tuh berapa pun, 80% ya Bu ya, 81 ke atas ya. Ya, ya. Kalau dulu sih yang masih 337, tapi sekarang udah 1521 ya udah berubah. Itu Hmm. di angka 180 hampir 200 kalau dulu ya. Ah, iya Kalau iya, sekarang ada poin-poinnya ya. poinnya nanti dihitung. Kalau mau dihitung dulu boleh, diperiksa dulu nanti kita hitung. Nanti Biar ada tahu. ada poinnya kok di KMA 1251 itu, ada Ya, poinnya betul. Bapak Ibu ngecek Ya, sendiri lah, nge-assessment bisa. sendiri. Oh ini Betul, misalkan betul.
ruko saya itu udah punya sendiri, nah itu poinnya 3, apalagi atas nama Ya, betul, perusahaan. Terus betul. saya punya kendaraan atas nama perusahaan, itu poinnya 3. Saya Ya, punya karyawan yang punya jenjang. Jadi kalau betul, misalkan tadi Bapak Ibu yang mungkin hari ini karyawannya ownernya sendiri gitu, nah itu nanti dibuat gitu ya, dibuat supaya ada jenjangnya gitu ya, dan mm, lain sebagainya. Itu poin-poin itu juga harus dilengkapi dan disiapkan. Ini tidak hanya upload tapi menuntaskan sampai selesai ya Bu ya. betul, betul. Yang tadi saya sebutin jangan sampai kita janjian sudah ada tanggal pertemuan, tapi pas di apa auditor datang dari pihak LSU datang, ternyata tidak ada file yang bisa diperiksa. Jangan sampai seperti itu. Iya, iya, iya. Siap Bu. Ya, Eh ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu untuk teman-teman khususnya yang belum akreditasi? ya paling saya hanya bisa berdoa Pak Ihsan, mudah-mudahan teman-teman semua ya, yang terutama yang anggota Sapuhi bisa menyelesaikan proses akreditasi dan sertifikasinya dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan tidak termasuk ke dalam apa namanya travel yang Bukan. terpilih dibekukan gitu aja paling. Ya kalaupun misalkan ada mau japri minta telepon apa segala macam boleh. Insya Allah saya ada lah gitu untuk bisa membantu sekemampuan saya insya Allah Pak gitu. Masya Allah, terima kasih Bu Teti atas Sama-sama. sharingnya hari ini. Jadi teman-teman semua, ayo kita siapkan ya, kita siapkan sebaik mungkin untuk yang belum selesai akreditasi pada tanggal 30 nanti. Ini jadi concern yang harus diprioritaskan supaya izin tidak dibekukan atau 6 bulan lagi izin tidak dicabut ya. Jadi selesaikan semua administrasi. Ya kalau dikerjain tuh gampang ya Bu ya. Emang jadi susah kalau nggak dikerjain ya. Selesaikan perihal administrasi ini supaya tidak masuk di daftar hitam dan kita bisa melayani atau fokus pada pelayanan jamaah umroh dan haji lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Ya, Tati atas sama-sama. sharingnya hari ini. Teman-teman nanti kita koordinasi di grup ya, di grup yang belum akreditasi. Kita selesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Atur nuhun Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Isan. Sami-sami.